Semakin saya bertambah tua, semakin saya merasa hidup ini bukan tentang memenuhi kebutuhan. Hidup ini tentang mengejar sesuatu yang tidak pernah benar-benar bisa dikejar. Dulu saya berpikir kalau saya mendapatkan apa yang saya inginkan, hidup akan terasa lebih ringan. Saya hanya perlu melewati satu tujuan lagi, satu pencapaian lagi, satu langkah lagi, lalu semuanya akan baik-baik saja. Tetapi setiap kali saya sampai di sana, perasaan itu hanya bertahan sebentar, sangat sebentar. Lalu pikiran saya kembali bertanya, sekarang apa lagi? Saya mulai mengingat berapa banyak keinginan yang pernah saya miliki. Dulu saya ingin cepat dewasa, setelah dewasa saya ingin punya pekerjaan, setelah punya pekerjaan saya ingin penghasilan yang lebih besar, lalu saya ingin kendaraan yang lebih baik, rumah yang lebih nyaman, waktu yang lebih banyak, hidup yang lebih tenang. Dan anehnya, daftar itu tidak pernah selesai. Setiap keinginan yang terpenuhi selalu melahirkan keinginan berikutnya, seolah hidup ini selalu meminta lebih. Kadang saya bertanya, apa sebenarnya yang sedang saya kejar? Karena semakin lama rasanya bukan saya yang mengejar keinginan, justru keinginan itu yang mengejar saya. Ia selalu berada beberapa langkah di depan, membuat saya percaya bahwa kebahagiaan ada di sana, bahwa saya hanya perlu berjalan sedikit lagi, dan sedikit lagi. Tetapi setiap kali saya mendekat, garis akhirnya ikut bergeser. Saya mulai memperhatikan bahwa hampir seluruh hidup saya dihabiskan untuk menunggu saat semuanya terasa cukup. Menunggu saat saya bisa tenang, menunggu saat saya akhirnya merasa berhasil. Dan tanpa sadar, penantian itu berlangsung bertahun-tahun. Lalu media sosial datang dan membuat semuanya lebih buruk. Selalu ada seseorang yang hidupnya terlihat lebih baik, lebih sukses, lebih kaya, lebih menarik, lebih bahagia. Saya tahu apa yang saya lihat bukan seluruh kenyataan, tetapi pikiran saya tetap membandingkan, seolah-olah apapun yang saya miliki selalu kalah dibandingkan milik orang lain. Dan yang paling melelahkan, bukan karena saya tidak pernah mendapatkan apa yang saya inginkan, yang melelahkan adalah saya tidak pernah sempat menikmatinya. Apa yang sudah saya miliki, begitu satu impian tercapai, pikiran saya sudah sibuk mencari impian berikutnya. Saya bahkan tidak memberi kesempatan kepada diri saya sendiri untuk merasa bahagia. Kadang saya berpikir, mungkin bukan hidup yang terlalu berat. Mungkin yang terlalu berat adalah pikiran yang terus mengatakan belum cukup, belum sampai, masih kurang. Dan suara itu tidak pernah benar-benar diam. Semakin lama saya hidup, semakin saya sadar keinginan tidak pernah mengenal kata selesai. Ia tidak peduli berapa banyak yang sudah kita korbankan, ia hanya terus bertanya, apalagi, dan perlahan tanpa kita sadari, hidup berubah, bukan menjadi perjalanan, melainkan daftar panjang hal-hal yang belum kita miliki. Saya tidak tahu apakah suatu hari nanti saya benar-benar akan merasa cukup. Yang saya tahu, saya lelah terus mengejar sesuatu yang setiap kali saya sentuh langsung berubah menjadi keinginan yang lain. Ada hari-hari di mana saya berhenti dan mencoba menghitung semua hal yang dulu pernah saya impikan. Tempat yang ingin saya kunjungi, barang-barang yang dulu terasa mustahil untuk dimiliki.
Dan anehnya beberapa di antaranya sekarang sudah menjadi bagian dari hidup saya. Tetapi saya hampir tidak pernah memikirkannya lagi. Begitulah cara keinginan bekerja yang membuat sesuatu terlihat sangat berharga selama kita belum memilikinya. Tapi begitu ia menjadi milik kita, nilainya perlahan menghilang, bukan karena barang itu berubah, tetapi karena pikiran kita sudah sibuk mencari sesuatu yang lain. Kadang saya bertanya, berapa banyak tahun yang sudah saya habiskan untuk mengejar hal-hal yang akhirnya tidak benar-benar mengubah hidup saya. Saya bekerja lebih keras, saya menunggu lebih lama, saya mengorbankan banyak waktu dan ketika semuanya berhasil saya dapatkan, hidup terasa sama. Saya tetap bangun pagi, tetap merasa cemas, tetap memikirkan hari esok, tetap mencari sesuatu yang belum saya miliki. Mungkin itulah alasan mengapa banyak orang terlihat lelah meskipun mereka sudah memiliki hampir semua yang dulu mereka inginkan. Karena ternyata kelelahan tidak selalu datang akibat kekurangan. Kadang kelelahan datang karena kita tidak pernah memberi diri sendiri kesempatan untuk merasa cukup. Saya pernah percaya bahwa kehidupan akan berubah ketika saya mencapai tujuan tertentu. Tapi semakin lama, saya justru menyadari kehidupan tidak pernah benar-benar berubah. Yang berubah hanya daftar hal-hal yang saya inginkan. Kadang saya iri kepada diri saya yang masih kecil, bukan karena masa kecil selalu bahagia, tapi karena saat itu satu es krim sudah cukup untuk membuat hari rasa istimewa. Sekarang hidup memberi saya lebih banyak, tetapi anehnya saya justru lebih jarang merasa puas. Saya mulai berpikir mungkin bukan dunia yang berubah, mungkin saya yang perlahan lupa bagaimana caranya menikmati sesuatu yang sebelum keinginan berikutnya datang. Saya tidak mengatakan bahwa memiliki mimpi itu salah. Saya juga masih punya banyak hal yang ingin saya capai, tetapi saya mulai takut kalau suatu hari nanti hidup saya hanya menjadi cerita tentang mengejar, bukan tentang menikmati. Yang paling saya takutkan bukan gagal, bukan miskin, bukan tertinggal. Yang paling saya takutkan adalah suatu hari ketika usia saya sudah tidak muda lagi, saya melihat ke belakang dan menyadari bahwa saya terlalu sibuk mengejar kehidupan yang saya inginkan, sampai lupa menjalani kehidupan yang sebenarnya, yang sudah saya miliki. Dan kemudian itulah ironi menjadi manusia. Kita menghabiskan banyak waktu berharap hidup segera berubah, sampai akhirnya hidup itu sendiri diam-diam sudah berlalu. Kalau hari ini kamu masih mengejar sesuatu, teruslah berjalan. Tetapi sesekali berhentilah, bukan untuk menyerah, melainkan untuk memastikan bahwa selama ini kamu tidak melewatkan hidupmu sendiri.